Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linggar Jaya Insani. Saya biasa dipanggil Linggar. Dan saya berasal dari kelas 3E D4 Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan membicarakan tentang wabah saat ini yang sangat booming dan sangat hangat untuk dibicarakan, yaitu COVID-19 yang biasa disebut Corona. Di sini saya dan berbagai sumber akan mengurai tentang dampak positif dan negatif terhadap pelaku bisnis dari segi pengusaha maupun dari segi konsumen. Kita lihat di video kali ini dulu. Bahwa peringkat daya saing pariwisata Indonesia dalam Travel and Tourism Competitiveness Index naik peringkat 42 dan di tahun 2019 peringkat kita kembali naik. Jadi lebih efektif kami sarankan misalnya hotel dan restoran yang terancam melakukan PHK gitu ya secara massal itu 15-20% itu pengeluaran tiap bulannya itu ada pada utilitas listrik dan air. Jadi lebih baik pemerintah bisa membantu misalkan diskon tarif listrik di jam-jam tertentu. Itu lebih efektif untuk membantu setidaknya beban produksinya bisa berkurang. Cina ini salah satu produsen makanan minuman jadi yang cukup besar di dunia. Jadi kalau kita bisa kemudian melakukan produksi makanan minuman lebih besar lagi dan menggantikan pasar produksi yang selama ini di Cina, ini bisa jadi salah satu peluang. Yang kedua dari sektor industri farmasi dan alat kesehatan termasuk obat-obatan ya. Tentunya semua orang sekarang ingin menjaga dirinya lebih sehat dengan membeli suplemen gitu ya dan alat-alat kesehatan lainnya, sehingga ini salah satu peluang untuk dilakukan ekspor. Ada peluang dari sisi misalkan dari otomotif, tapi untuk berorientasi ekspor. Karena Hubei, epicentrum dari virus corona di Cina ini salah satu industri yang paling penting di sektor otomotif. Jadi kalau supply dari Cina yang terganggu, otomatis negara lain mau cari dari mana? Nah, kita bisa mengisi pasar ini. Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan ke Cina. Ya, ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Contohnya larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong.
Ya, ini bertujuan untuk memenuhi hak penumpangnya. Para konsumen banyak yang menunda pemesanan tiket liburannya karena semakin meluasnya penyebaran virus corona. Keadaan ini menyebabkan pemerintah bertindak dengan memberikan diskon untuk para wisatawan dengan tujuan contohnya itu ke Denpasar, Batam, terus Bintan, Manado, Yogyakarta, Labuan Bajo, Belitung, Lombok, Toba, Malang contohnya, dan kota-kota besar lainnya. Tidak hanya di Indonesia, di Eropa juga memberlakukan aturan di mana maskapai penerbangan harus menggunakan sekitar 80% slot penerbangan yang beroperasi ke luar benua Eropa agar tidak kehilangan slot ke maskapai pesaingnya. Bukan hanya di Indonesia yang membatasi perjalanan ke Cina, namun negara-negara lain seperti Italia, Cina, Singapura, Rusia, Australia, dan negara-negara lain yang memberlakukan hal yang sama. Virus corona ini sangat berdampak pada sektor pariwisata, dan data Badan Pusat Statistik yang biasa disebut BPS menunjukkan bahwa wisatawan asal Cina mencapai 2,7 juta orang pada tahun 2009 yang mencakup 12,8% dari total wisatawan asing sepanjang 2019. Penyebaran virus corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan berkurang. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, maupun pengusaha retail juga akan terpengaruh dengan adanya virus corona. Okupansi hotel mengalami penurunan sampai 40% yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran juga, atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Melemahnya pariwisata juga berdampak pada industri retail. Adapun daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya. Penyebaran virus corona juga berdampak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang biasa disebut UMKM. Karena pada wisatawan yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli oleh-oleh lah contohnya. Jika wisatawan yang berkunjung berkurang, maka omset UMKM juga akan menurun. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2006, sektor UMKM mendominasi unit bisnis di Indonesia, dan jenis usaha mikro banyak menyerap tenaga kerja. Hal positif lain yang juga bisa dipetik dari fenomena wabah corona ini atau COVID-19 ini adalah peluang memperkuat ekonomi dalam negeri. Di saat seperti ini, pemerintah dipaksa untuk memprioritaskan untuk senantiasa memperkuat daya beli di dalam negeri ketimbang menarik keuntungan di luar negeri. Dari sisi ekspor eksternal seperti kondisi sekarang COVID-19 ini mungkin tidak terlalu mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sisi eksternal. Ya, permintaan domestik yang kita optimalkan benar-benar. Bagaimana menjaga konsumsi? Konsumsi seperti apa? Inflasi kita jaga, daya beli kita jaga. Bank Indonesia ada di sana terdepan menjaga stabilitas tersebut. Momentum ini juga dimanfaatkan sebagai koreksi agar ke depan investasi bisa stabil meskipun perekonomian global tengah terguncang. Salah satunya reformasi struktural yang kini tengah digodok pemerintah lewat Omnibus Law. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian uraian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.